Oke, selamat siang dan selamat berjumpa kembali di channel Jalan Politik. Kali ini saya akan sedikit memberikan komentar terkait tindakan hakim menggebrak meja pada saat tim kuasa hukum Egy Sujana menuntut agar Jokowi turun dari jabatan presidennya karena dinilai tidak mampu menjalankan roda kekuasaannya sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga harapan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi saya tidak akan membahas dari sudut pandang kasusnya ya. Tapi saya ingin menilai tindakan hakim yang tentu menurut saya tidak senonoh dan tidak mencerminkan moral values atau nilai moral sebagai pejabat tinggi. Apalagi hakim itu dipredikatkan sebagai wakil Tuhan dan dia mesti memahami konteks keadilan dan juga mampu untuk kemudian mengambil keputusan tanpa ada pihak-pihak lain yang dirugikan. Nah, di sini baru di awal masa tuntutan oleh tim TPUA ini bersama dengan Egy Sujana, hakim sudah mengeluarkan tindakan yang sangat memalukan itu. Nah, psikologi sosial tentu saja akan menilik bahwa ada sesuatu hal yang tidak wajar yang terdapat di dalam mentalitas hakim itu. Nah, yang lebih bobroknya lagi, tindakan itu diawali dengan adanya perkataan Egy Sujana terkait dengan bahwa hakim tersebut tidak takut pada azab Allah. Nah, ini kan ada implikasi ketuhanan di sini. Nah, di mana eksistensi hakim yang notabene-nya di sini sebagai representasi Tuhan atau yang mewakili Tuhan di permukaan bumi ini untuk mendistribusikan keadilan, nyata-nyatanya sang wakil pun tidak takut kepada tuannya itu, yaitu Tuhan. Lalu bagaimana caranya dia untuk kemudian menjalankan seluruh rangkaian amanat-amanat dan mandat-mandat yang diberikan rakyat kepadanya, itu bisa beroperasi dengan baik. Kepada Tuhan saja dia nggak takut itu. Nah, apalagi kalau dia mesti mempertanggungjawabkan amanah tadi kepada rakyat banyak. Nah, ini yang mesti diperhatikan lebih dulu. Padahal hakim itu kan di awal jabatannya sudah ditempelkan Al-Quran di atas kepalanya tuh untuk bersumpah bahwa dia akan menjalankan dan mengoperasikan roda kekuasaannya hanya untuk utilitas sosial, kepentingan masyarakat itu. Lantas mengapa ketika ada tuntutan bahwa tim kuasa hukum dari Egy Sujana menuntut adanya kesimpang siuran pemerintahan Jokowi supaya dia mundur dan itu merupakan mandat dari rakyat, lantas penerimaan hakim di sini justru menampilkan sikap yang emosional, seolah-olah bahwa tuntutan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum ini tidak diterima oleh hakim. Nah, kenapa hakim tidak mesti mengevaluasi seluruh kinerja dari pemerintahan Jokowi? Kan itu akan berdampak kepada masyarakat banyak itu terkait dengan kinerja dari pimpinan tertinggi yaitu Jokowi. Jadi hakim-hakim model begini seharusnya diganti itu. Karena dari tindakannya saja sudah mendeskripsikan bahwa kemungkinan banyak potensi-potensi hukum yang mudah dipermainkan, hukum yang direkayasa oleh kepentingan-kepentingan golongan tertentu akan mudah diterobos. Kenapa? Karena model-model hakim begini mestinya
memiliki filterisasi yang tajam itu, supaya masyarakat memiliki nilai kredibilitas untuk menyimpan seluruh harapan-harapan di atas pundaknya tuh. Nah, jika hakim menampilkan model begini, sungguh sangat memalukan itu. Dan saya berharap kepada Egy Sujana tetap berada di garis terdepan dan mampu untuk menyuarakan seluruh aspirasi sosial, mengutamakan nilai-nilai kebenaran untuk menghasilkan negeri yang bermutu dan bermartabat.